Hai, kembali lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mengatasi sensasi sesak nafas. Nah, ini gejala yang paling sering ya menurut saya, yang paling umum ya, yang dialami oleh penderita anxiety. Nah, kebetulan juga ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, bagaimana sih menghadapi ketika kita sesak nafas di saat anxiety. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana tahap-tahap yang kita lakukan, ya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Pernah nggak teman-teman itu berolahraga, ya, melakukan aktivitas olahraga seperti lari, ya, atau olahraga lainnya. Nah, ketika teman-teman olahraga, teman-teman mungkin merasakan sensasi-sensasi sesak nafas, ya, seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin. Itu pasti dialami sama teman-teman. Nah, tapi kenapa di saat kita olahraga kita mengalami sesak nafas, ya, kita mengalami keringat dingin sampai gemetaran, ya, kita tidak takut, kita tidak cemas? Itu karena kita sadar bahwa kita sesak nafas, kita keringat dingin itu dikarenakan aktivitas yang kita lakukan, yaitu olahraga. Jadi secara sadar kita melakukan aktivitas itu dan kita sudah tahu efeknya, ya, kita bakal mengalami sensasi-sensasi sesak nafas. Nah, beda halnya dengan penderita anxiety. Anxiety itu dia merasa sesak nafas, ya, dia merasa pusing, keringat dingin. Dia berpikir itu karena serangan jantung, itu karena penyakit lain, asma atau TBC mungkin, ya. Jadi padahal banyak nih penderita anxiety yang sudah melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, ya, sementara dokter menyatakan itu sehat dan tidak ada penyakit sama sekali. Tapi dia tetap takut, dia tetap berpikir negatif, dia merasa dia terkena sakit yang sekarat lah, ya, seperti mungkin serangan jantung. Padahal sudah dikasih tahu, teman-teman mungkin tidak ada penyakit. Ini sebenarnya masalah kepercayaan dan masalah pengetahuan kita, ya, atau sugesti kita. Jadi sesak nafas karena anxiety itu disebabkan, ya, kelebihan hormon adrenalin, yang dimana alarm otak itu salah menyampaikan sinyal ke otak, ya, salah, yang menandakan ada sesuatu bahaya yang terjadi, sementara tidak. Nah, setelah alarm ini berbunyi, ya, menyampaikan pesan ke otak, terjadi yang salah. Akhirnya pun otak memerintahkan tubuh untuk menghasilkan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin inilah yang membuat kita merasa sesak nafas, jantung berdebar-debar, ya, pusing, keringat dingin. Ini disebabkan oleh hormon adrenalin. Sama halnya dengan olahraga tadi. Kita bisa sesak nafas, bisa keringat dingin, itu karena konsumsi hormon adrenalin yang berlebihan di saat kita olahraga. Nah, jadi sama ya teman-teman dengan anxiety. Itu sebenarnya kelebihan zat, ya, itu alarm sistem tubuh yang salah. Jadi bukan karena kamu penyakit jantung, bukan kamu penyakit TBC, asma dan lainnya, ya. Jadi teman-teman, itu dulu yang perlu kita ketahui dan pahami. Kita harus sadari, ya, karena biasanya di saat kita mengalami sesak nafas, kita langsung berpikir, apa hubungannya ya anxiety dengan sesak nafas? Ini kan penyakit saya anxiety mental. Kok bisa ya saya sesak nafas? Ini jangan-jangan bukan karena anxiety lagi. Kita mungkin sering berpikir seperti itu, ya. Sementara sesak nafas atau sensasi apapun yang kita rasakan, ya, apapun, ya, itu disebabkan oleh kecemasan. Itu akal-akalan kecemasan sendiri yang menggertak kita supaya kita takut. Jadi mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih mas tips ketika kita merasa sesak nih, ya,
di saat mungkin kita terkena serangan panik atau mungkin serangan anxiety ya. Gimana sih caranya untuk menghadapinya? Nah, cara untuk menghadapinya sebenarnya tidak melakukan apapun ya. Tidak ada cara ataupun teknik khusus untuk menghadapi sesak nafas, tidak ada. Jadi dibiarkan aja, nikmatin aja alur jantung kita loh. Mungkin jantung kita berdebar-debar nih, ya. Nikmatin aja, rasakan aja detak jantungnya. Jadi nggak ada khusus teknik untuk mengatasinya, enggak, ya. Dan satu lagi mungkin ini membantu di saat kita sesak nafas ya, atau mungkin kita kena serangan panik. Coba kita tarik nafas kita dalam-dalam ya, tarik nafas, tahan sampai 5 detik, terus buang lagi. Kita lakukan ini berulang kali, mungkin sampai 7 kali ya. Nah, di saat seperti itu kita akan setelah kita melakukan itu, kita akan semakin merasa sesak ya. Bukan berarti kita akan semakin sesak nafasnya akan semakin mereda, enggak. Ini justru kita mengundang, di saat kita sesak nafas, kita mengundang supaya sesak nafas itu makin parah. Mungkin terdengar aneh ya. Nah, di saat kita sudah mengalami ini, sudah semakin sesak, terus kita biarin, kita rasakan semua sensasi sesak nafas itu. Sensasi di tubuh, keringat dingin, jantung berdebar, kita rasakan semuanya. Dan setelah itu saya yakin teman-teman pasti lega. Jadi bukan berarti kita sesak nafas berusaha untuk tidak sesak nafas, berusaha untuk menenangkan diri untuk tidak sesak nafas. Ini kita undang kecemasan itu. Di saat kita sesak nafas karena kecemasan, kita undang kecemasan itu supaya lebih parah lagi, supaya kita merasakan kecemasan itu lebih kuat lagi. Itu akan membuat kita semakin sesak. Dan setelah itu kita biarin, kita rasakan, kita nikmatin sensasi itu. Itu akan membuat kita lega, teman-teman. Jadi nggak ada teknik khusus ya. Memang di tingkat parah ada orang yang mengalami anxiety itu sampai menggunakan oksigen ya. Sama seperti saya dulu. Saya dikit-dikit itu kan dulu bahkan saya pernah sesak nafas sampai 4 jam nonstop. Itu tengah malam ya. Sampai-sampai saya telepon dokter saya. Kan dulu saya sempat berobat ke psikiater ya. Jadi saya telepon dokter saya. Itu hampir tiap saat saya telepon. Jadi waktu saya mengalami sesak nafas, beliau menghipnos saya via telepon pada saat itu ya. Nah, akhirnya pun waktu itu kecemasannya mulai mereda, sesak nafasnya mulai bereda. Nah, tapi besok-besoknya balik lagi. Karena apa? Itu hanya sementara. Sebenarnya yang bisa menyembuhkan kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan saya sendiri juga. Saya hanya memberikan tips ya, bagaimana cara untuk bisa sembuh sepenuhnya dari anxiety, bisa bebas dari anxiety. Nah, ini tergantung teman-teman bagaimana bisa memahami dan melaksanakan ya teman-teman ya. Jadi semua ini sebenarnya nggak ada obat untuk gangguan anxiety ataupun sesak nafas karena anxiety, itu nggak ada obatnya. Kecuali memang kita sesak nafas karena asma, TBC, jantung, itu beda cerita ya teman-teman. Tapi kalau kita udah tahu, sudah memahami, kita sesak nafas gara-gara anxiety ya, jadi nggak ada obatnya. Obatnya diri kita sendiri, pengetahuan kita. Ini saya kasih satu contoh lagi ya. Misalnya nih teman-teman atau teman-teman pernah nggak dikejar-kejar sama anjing ya, sampai teman-teman ketakutan tuh ya, merasa panik, merasa cemas, merasa takut, sampai jantung berdebar-debar. Dan di situ kita berpikir, kita kabur apa enggak ya? Kabur apa enggak ya? Itu pasti dihadapkan sebuah pilihan seperti itu. Nah, terus teman-teman mungkin memilih untuk kabur. Bagaimana teman-teman saking paniknya, yang tadinya mungkin melompat, yang dangkal-dangkal aja nggak bisa, ini yang tinggi pun bisa dilompat sekalian kalau kita keadaan panik. Itu saking paniknya. Jadi setelah kita lolos dari kejaran anjing, mungkin teman-teman langsung merasa lega, rasa paniknya mereda
hilang, rasa takutnya nggak ada lagi. Nah, teman-teman pasti merasakan seperti itu. Dan semua orang normal merasakan ini. Ketika mereka dihadapkan pada bahaya, mereka akan takut, mereka akan cemas, mereka akan panik, mereka akan sesak nafas. Tapi setelah bahayanya berlalu, ya kecemasannya pun berlalu. Bedanya sama kita kecemasannya terus berlanjut. Ini sebenarnya kesadaran akan diri kita tentang memahami anxiety. Itu ya teman-teman ya. Jadi semua sensasi fisik yang kita rasakan itu karena kecemasan. Itu ilusi kecemasan. Ya, bukan karena penyakit jantung ya teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang belum periksa, coba periksa dulu ke rumah sakit. Tes dulu kesehatannya bagaimana. Itu tuh untuk memastikan ya. Jadi saya juga tidak menganjurkan teman-teman yang memvonis dirinya sendiri terkena anxiety, enggak. Karena mungkin teman-teman mengalami gejala yang hampir sama. Itu tidak. Jadi lakukan dulu pemeriksaan ke rumah sakit. Setelah memang dinyatakan tidak ada penyakit, ya mungkin teman-teman akan diarahkan ke psikiater. Ya, untuk memastikan apa masalah yang teman-teman alami. Jadi jangan pernah memvonis diri sendiri. Ini karena bahaya, ya kan? Kita merasa karena kita lihat gejalanya ini anxiety gitu. Sementara enggak gitu. Jadi untuk memastikan lebih baik periksa dulu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah periksa, ini biasanya nggak percayaan ya. Kita nggak mudah percaya, kita sudah mendengarkan tips, saran, nasihat, tapi besok-besok kita tanya lagi ya, itu sesak nafas kenapa ya gitu. Kita merasa kita udah mau lewat, tinggal tunggu waktunya. Ini berapa menit lagi ya? Nah, tinggal begitu. Kita sering merasa seperti itu. Banyak. Dan semua penderita anxiety yang mengalami sesak nafas itu belum pernah sesak nafas itu membawa mereka meninggal. Belum pernah. Itu karena apa? Memang tidak bahaya. Anxiety hanya sebatas menggertak ya teman-teman. Jadi ini tidak berbahaya. Jadi ketika teman-teman sesak nafas itu karena anxiety. Jadi biarkan aja teman-teman. Kita rasakan aja. Saat sesak nafas itu udah kita harus mengatakan ke diri kita sendiri, oh saya sesak nafas gara-gara anxiety. Nah, jadi itu bisa mengurangi rasa takut kita. Setelah rasa takut kita berkurang, maka kecemasan kita pun berkurang. Dan nafas kita pun mulai normal. Nah, dan yang terakhir, mungkin ada teman-teman yang bertanya, jadi mas, bagaimana sih menyembuhkan sesak nafas supaya kita nggak sesak lagi? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti itu, untuk menyembuhkan sesak nafas supaya tidak kumat lagi, ya, itu kita sembuhkan dulu kecemasan kita. Mustahil sesak nafas bisa sembuh kalau kecemasan kita masih parah, kecemasan kita belum sembuh. Jadi kita sembuhkan dulu kecemasan yang kita miliki. Jadi ini bukan ini ya, apa namanya, saya mengatakan ada tips untuk menghilangkan sensasi, bukan. Ya, karena sensasi hilang kalau rasa cemas kita hilang. Sensasi muncul itu disebabkan oleh kecemasan kita. Jadi bagaimana cara menghilangkan kecemasan? Bisa simak video saya yang lain ya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana kita mengurangi tingkat kecemasan ataupun keluar bebas dari kecemasan. Itu saya sudah jelaskan dan teman-teman tolong disimak ya. Bisa mengikuti video saya dari awal sampai akhir supaya tidak salah kaprah ya teman-teman, bisa kita pahami. Karena sebenarnya untuk sembuh dari anxiety itu sebenarnya cukup hanya dengan pengetahuan kita saja yang benar ya. Disinilah saya sudah membagikan tips cara ya, dan percayalah teman-teman, buat teman-teman yang serius, yang menyimak video saya, yang benar-benar melakukannya, teman-teman pasti akan sembuh ya. Tapi bukan saya sendiri yang menyembuhkan teman-teman sendiri ya, bukan orang lain. Tapi dengan tips yang saya lakukan ini, program yang saya buat, channel yang saya buat ini, saya yakin teman-teman bisa sembuh sepenuhnya dari anxiety. Jadi kurangi dulu tingkat kecemasan kita teman-teman, kita fokus ya. Jadi ketika sensasi-sensasi aneh muncul ya,
Apapun itu, sesak nafas lah, keringat dingin lah, pusing lah, jantung berdebar-debar lah, rasa tercekik lah, ya. Jadi itu semua karena kecemasan. Jadi sembuhkan dulu, fokus dulu kita menyembuhkan kecemasan kita, ya. Karena kalau kecemasan kita udah sembuh, semua sensasi yang kita rasakan itu hilang, itu nggak ada lagi, lenyap. Percayalah teman-teman. Satu pun sensasi kita nggak bakal merasakan lagi kalau kecemasan kita sembuh. Karena apa? Akar yang paling dasar itu adalah anxiety, ya, anxiety itu yang paling dasar. Kalau akarnya ini hilang, maka semua sensasi dan gejala-gejalanya itu akan hilang. Nah, jadi kita jangan fokus terhadap sensasi. Apapun yang teman-teman rasakan, jangan fokus terhadap sensasi. Fokuslah untuk menyembuhkan kecemasan kita. Itu yang paling penting. Jadi itulah jawabannya teman-teman. Fokus untuk menyembuhkan kecemasan. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe agar bisa mengikuti video saya selanjutnya nanti. Dan mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada saya kurang jelas ya menjelaskan, ya, bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih.